Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Ishraf. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan Sobat Sehat semua. Nah, pada topik sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan manfaat telur dan hubungannya dengan massa otot. Topik kali ini tidak jauh beda, tetap dengan topik yaitu membangun massa otot, tapi kita akan fokus terkait gimana sih menghitung kebutuhan protein untuk membangun massa otot. Telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya nggak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin Syah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang kembali, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya, Prof. Kabar baik, Prof? Alhamdulillah baik. Oke, baik, Prof. Untuk topik kali ini, Prof, masih berkaitan dengan topik sebelumnya nih, Prof, terkait dengan membangun massa otot gitu, Prof. Tapi pada topik kali ini kita akan lebih fokus terkait berapa sih kebutuhan protein kita, gimana cara menghitungnya, kemudian kalau dari makanan itu seberapa banyak sih, Prof? Mungkin sobat sehat di rumah bingung nih, Prof, untuk seberapa banyak sih sebenarnya kebutuhan protein dan gimana cara mendapatkannya dari makanan gitu, Prof? Karena kan protein ini sumber ini ya, Prof, zat pembangun gitu. Kemudian kan juga ada protein hewani, protein nabati. Mungkin sobat sehat di rumah juga bingung gitu, Prof. Kemudian terkait dengan kebutuhan protein, ada yang bilang 1 gram per kilogram berat badan, kemudian ada 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, itu sebenarnya kebutuhan normalnya bagaimana, Prof? Iya. Baik. Wah, ini banyak ya. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari sebenarnya kebutuhan kita tuh berapa, Prof? Ya, jadi secara umum ya, tanpa kita membedakan dulu ini orang mau bertanding, ini olahraga, ini mau menambah otot atau apa. Secara umum memang kebutuhan protein itu sederhananya 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misal 60 kilo nih, Prof. 60 kilo, 1 gram. 60 kilogram. Berarti kalau 1 gram per kilogram berat per hari, berarti 60 gram dibutuhkan. Nah, sekarang udah mulai kebayang belum 60 gram itu sebanyak apa sih? Nah, itu, dari Prof, makanan sehari-hari. Sebanyak apa itu, Prof? Betul. Dan kenyataannya kan kita tidak hanya makan lauk pauk sehari ya. Ini kan ya lebih jelas ya, Prof. Nih ada isi piringku. Jadi untuk kita mendapatkan protein tidak hanya dari lauk pauk. Ketika kita makan makanan pokok juga ada proteinnya. Apalagi nasi dan kita makannya sampai ratusan gram ya. Ada proteinnya juga ya, Prof. Karena 100 gram nasi itu paling nggak ada 3 sampai 4 gram protein. Ya. Kalau 100 gram beras itu 7 sampai 8 gram protein. Kalau nasi kan dia jadi separuh dari nasi. Nah, jadi kalau kita udah makan katakan 3 kali sehari masing-masing 100 gram, 300 gram. 300 gram beras atau nasi. Kalau 300 gram beras berarti sudah ada sekitar 21 sampai 28 gram. Katakan 24 ya. Nah, kalau nasi 8 gram kali 3 24. Udah 24 gram. Kalau nasi. Terus kalau kita makan roti, ada lagi makan roti katakan 100 gram. Dalam 100 gram roti juga sama sekitar ada 4 gram. Seperti nasi. Kalau tadi kan beras yang jadi nasi ya, 300 gram beras jadi nasi 24. Makan lagi 100 gram roti misalnya. Itu udah hampir 30 kan. 24 tambah 4 28. Nah, kita butuh tadi 90 gram. Andaikan tadi ya 1,5 gram. Tapi kalau 1 gram 60 gram. 60 gram masih kurang 30 lagi kan? Nah 30 gram itu kita bisa dari sumber lauk pauk. Karena dari sayur tidak kita harapkan. Dari buah enggak kita harapkan protein, meskipun ada sedikit sekali. Ada lagi di kacang-kacangan ya. Nah itu namanya lauk nabati. Jadi ini kebetulan ada nih. Kalau di sini tadi lauk pauk kan sini ya? Iya, lauk pauk. Ini udah ada di depan nih. Ya. Misalnya tempe nih. Ya. Ini ukuran tempe ini kurang lebih 50 gram. Dalam 50 gram tempe ini sudah ada sekitar 7
7 gram gram protein protein. ya. 7 sampai 8 gram protein. Artinya kalau tadi kita makan 3 kali sehari, 2 kalinya ada ini, Iya. berarti udah ada 14 gram. 14 Ya. gram, ya. Terus kita katakanlah orangnya sanggup beli daging ya. Iya. Atau beli nasi padang gitu. Makan rendang atau gulai Rendang. atau cincang ya, Iya. apa ya. Ya, jadi kalau sama di dalam 35 gram biasanya nih ya. Ya. Segede ini satu potong daging, sudah ada juga sekitar 5 gram protein. Oke. Kalau lagi-lagi makannya 2 potong, udah dapat 10 gram ya. Maksudnya sepotongnya siang, sepotongnya malam, karena jadi dengan tempe ya. Iya. Udah berapa itu? Tadi harus 30, kemudian tambah 14, kemudian tambah 10, 20, 54. Udah sekitar 54. Nah, tadi butuhnya 60, Iya. jadi masih satu lagi. Nah, bisa saja katakan makan tahu ya. Di dalam tahu ini juga kurang lebih 100 gram ya. Udah ada 5-6 gram protein di sini. Sudah cukup deh ya. Oke. Ya, bahwa kadang-kadang kan kita juga ada snack ya. Iya, Snacknya bakso ada lagi di Ada dalam. lagi. Snacknya apa? Snacknya Somai, roti juga ya. ada juga sedikit somai dan lain Iya. sebagainya. Jadi itu kira-kira membayangkan ya. Atau kalau mau tadi daging merahnya diganti barangkali dengan ayam gitu ya. Iya. Ini paha atau Paha. saya? Paha. Tapi paha kiri kanan nggak tahu, Prof. Itu kiri apa kan? Ya, harusnya sih ini kanan nih kan. Oh, kanan. Siap, Tapi siap. nggak beda lah kandungan Iya. kiri dan kanan ya. Nah, di dalam satu potong paha ini kurang lebih beratnya ya 50 gram. 50 gram. Tergantung kalau pahanya besar ya bisa Iya. 100 gram ya. Ayam di salah satu waralaba kan gitu ya. Nah, ini sudah ada 7 gram juga. Oh, 7 gram. Ya, jadi tadi bisa substitusi tahu atau ini atau digantikan atau kita suatu saat kita ada tujuan tertentu ya Oke. untuk membentuk otot sehingga dianjurkan misalnya 1,5 gram Oke. per kilogram berat badan. Jadi kalau 60 kali 1,5 90. 90 Ada lagi gram. orang maksimum sampai 2. Dua, iya. Tapi lagi-lagi dari harus dicek dulu ya apakah ginjalnya baik, Iya, betul. apakah ada hiperkolesterol ya, Oke. supaya tujuannya hidup sehat itu benar-benar hidup sehat. Jadi perlu dinilai dulu kondisi awalnya iya. seperti apa. Kemudian- Jadi bisa jadi supaya nggak banyak tulang ya bisa dipilih ini dada kan. Oh iya, lebih banyak dagingnya ya itu, Prof ya, ya. dagingnya. Jadi kalau dada itu bisa 200 gram itu kan satu iya. dada. Ya itu sudah hampir 25 gram proteinnya ya. Oh, oke. Ya, jadi jadi udah kalau tadi 60 udah 90 ya. Iya. Udah 90. Hampir ya 90 gram. Dan kalau 120 gram tinggal ditambah. Kadang-kadang suka makan kacang hijau nggak? Iya. Jadi snacknya bubur kacang Bubur hijau kacang hijau, misalnya ya. iya. Jadi bubur kacang hijau kalau kita beli satu mangkok kadang-kadang memang yang jualannya irit ya, kuahnya banyak ya. Kalau Kacang hijaunya dikit. kira-kira kacangnya segini ya. Iya, Tapi agak- kalau kita buat sendiri kacangnya bisa banyak. Iya, Ya, bisa disesuaikan. Bisa 3 kali ini kan ya. Iya, Bro. Kuahnya sedikit. Tapi kalau beli ya resikonya Iya. kuahnya yang banyak. Ya ini kurang lebih sebanyak ini ya kurang lebih 20 gram ya. Iya. 20 gram ini kurang lebih ya 2 sendok munjung. 2 sendok makan munjung, sini nggak ada sendok kebetulan. Iya. Ya, ini udah bisa juga 5 gram 5 gram ya, Prof. protein. Oke. Ya. Jadi kalau kita tadi buat bubur sendiri kita makannya bisa 3-4 kali ini udah 20 gram. Iya, oke. Ada bisa juga edamame, tahu nggak edamame? Edamame iya tahu, Prof. Kedelai yang muda Kedelai, hijau ya. Nah, itu juga Edamame. bisa sekaligus juga meningkatkan serat. Ini juga meningkatkan serat sekalian ya. Ya, jadi bisa juga ikan ya digunakan ya. Ini misalnya Iya. ini potongan ikan tongkol lah kira-kira Iya. miripnya nih ya. Jadi kalau di masakan Padang ini namanya merah-merah gini asam pedas misalkan. Karena merah-merah. Ya, jadi sepotong ini Ya, berapa gram protein ini itu, Prof? mirip lah ya, hampir 50 gram Oke. ya sama satu potong ikan ini. Ini sudah mengandung protein juga sekitar 7-8 gram. Oh, Ya. baik. Jadi
terlalu kecil ya kalau buat orang yang akan membentuk otot segini nih. Iya. Hanya satu suap habis ya. Mungkin bisa jadi 2-3 kali ini kan. Iya, betul. Sehingga dia udah dapat lagi 20 gram dari sini. Atau sama telur gitu biasanya, Prof ya. Iya, telur ya. Mana dia telur? Ini, Prof. Oh iya. Ya, atau telur karena ini juga udah satu butir udah 7 gram 7 ya. gram. Makan 2 butir udah 14. Jadi untuk mengejar 120 Sebenarnya nggak sulit sih. nggak sulit ya, Prof. Hanya masalahnya kantong ya. Itu. Nah, Nah, ngomongin tentang misalnya kantong, saku gitu ya, Prof. Biaya. iya biaya. Nah, kan proporsi antara lauk hewani dan nabati misalnya, Prof. Karena lebih murah nabati, makan nabati aja semua gitu, Prof. Itu gimana, Prof? Iya, Apakah dianjurkan kalau- untuk nabati semua aja nggak apa-apa, atau sebaiknya ada hewaninya ya. gitu? Jadi tergantung ya, kita ingin membentuk otot, Ya. pasti juga ingin otot tadi terbentuknya relatif cepat ya. Ya. Kalau tadi hanya untuk memaintain nggak masalah. Itu makanya ada diet vegan kan. Oh iya. Bahkan iya. orang-orang udah bermasalah, udah sakit, Iya. sehingga dia perlu, karena kan beberapa jenis protein ini kan, protein hewani membentuk suasana asam dalam tubuh ya. Iya. Kalau orang menderita kanker itu kan pH darahnya baiknya nggak asam, Iya. cenderung ke arah basa. Iya. Nah, yang cenderung ke arah basa ini biasanya nabati. Oke, jadi nggak masalah gitu ya, Prof? Ya, tapi buat anak muda orang Iya. ini nggak masalah kan, tubuhnya mengatur mekanisme asam basa itu masih Masih. bagus. Oke. Tubuh kita cerdas ngatur ya. Tapi begitu dia udah loyo Oke. karena usia tambah tua, maka kemampuan dia membuat keseimbangan asam basa ini kan semakin. Jadi perlu ngebatasin ya, Sulit, Prof. iya. Apalagi terkait dengan protein Jadi hewani. tergantung tujuan tadi sebenarnya. Tergantung Tujuannya tujuan. tadi Oke. membentuk otot, atau tujuannya tadi untuk terapinya semakin ampuh gitu ya. Biasanya Biasanya kan ada terapi obat disertai dengan makanan. atau Biasanya banyak nabati berarti ya, Prof, gitu. ya, jadi sebenarnya secara umum ya 20-30% itu hewani dalam konteks gizi seimbang ini ya. Oke, ya. Dalam konteks tadi ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, Ya. ya sekitar 1/4 sampai 1/3 Oke. itu lauk hewani Hewani. dari sisi proteinnya. Tapi ketika tadi dalam tujuan-tujuan khusus, Oke. ya misalnya tadi untuk membentuk otot, karena kalau nabati tadi lambat penggunaannya dan nggak sekomplit asam amino Oh iya, di yang ada. hewani ya, Ya, sehingga bisa jadi kebalikan, 70%-nya untuk bentuk otot, 70%-nya dari hewani. Hewaninya terutama tadi telur, susu, daging, Ya. ikan, itu yang bagus penggunaan serapan dan daya cernanya. Kemudian bisa 1/5, 1/3-nya Dari itu nabati. Baik. Tapi kalau ketika ada untuk terapi memang keasaman darah itu harus ditingkatkan, Ya. bisa jadi dibalik ya, Oke. 70-90% Dari nabati gitu ya, Prof. Oke. Kemudian terkait dengan ingin membangun massa otot, Prof. Kalau kebutuhan proteinnya jadi meningkat sampai berapa, Prof? Sampai 2 atau bisa lebih lagi? Ya sebaiknya Sebenarnya. sih dicoba 1,5 dulu, Oh, kemudian 1. 2 gitu Oke. ya. Nggak usah lebih dari 2 dulu. Kalau itu udah berhasil, kan itu mahal ya. Ya. Ya jadi mahal. Kemudian yang kedua, kita juga supaya mewaspadai Oke. dalam jangka panjang Oke. kesehatan ginjal salah satunya ya. Berarti faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein, tadi misalnya ada penyakit tertentu, jenis kelamin juga berpengaruh ya, Prof? Ya biasanya pria itu ototnya, tempat otot jauh lebih banyak ya. Oke. Karena kerangkanya besar, Ya. berarti jumlah yang dibutuhkan besar. Jadi secara umum juga kebutuhan protein pria lebih. Oke. Sama aktivitas ya berarti ya, Prof? Iya aktivitas. Tapi kan tadi untuk otot tadi kan nggak terlalu banyak kardionya ya. Iya, iya. Ya, lebih banyak beban. Lebih banyak beban gitu. Ya memang tetap makan sumber-sumber energi tetap Oke. ya, dan yang berserat. Baik. Baik, Prof. Banyak banget nih kita udah bahas terkait kebutuhan proteinnya, kemudian juga bagaimana sih menghitung biar kita tahu nih kalau misalnya kebutuhannya 60 gram seberapa banyak. Sebenarnya tidak sulit ya, Prof, setelah dijelaskan. Oh, jadi kebayang. Oh, Iya. ternyata di karbohidrat di makan sumber karbohidrat ada proteinnya juga Ya, ternyata. rumus gitu ya. rumus umumnya gini aja. Setiap 100 gram Ya, lauk pauk ya. ya itu sekitar 18 sampai 20
sampai 25 kadang 18 sampai 25 gram protein dalam setiap 100 gram. Bayangkan 100 gram ya. Jadi berarti 2 kali ini 100 gram. Ini kurang lebih udah 100 gram. Tapi kecuali yang berair ya. Tahu ini kan banyak air, jadi proteinnya rendah. Beda dengan tempe. Betul. Ya, tempe. Kalau tempe 50 gram udah dapat 7 gram. Iya. Ya. Tapi ini harus 100 2 kalinya. Ya, 2 kalinya ya, Prof. Karena apa? Ini banyak air di dalam. Iya. Baik, Prof. Mungkin terakhir gimana nih, Prof? Ada closing statement yang disampaikan terkait gimana nih terkait kebutuhan protein, ngitungnya gimana secara singkatnya gitu ya, Prof. Ya, terima kasih ya. Kebutuhan protein itu kurang lebih 1 gram per kilogram berat badan per hari untuk usia remaja dewasa. Bahkan untuk dewasa yang tidak tujuannya tidak untuk membentuk otot bahkan 0,8 asal mutunya bagus. Nah, biasanya itu tergantung mutu ya. Kita perlu banyak lagi protein kalau mutunya itu rendah. Ya, mutu rendah perlu lebih banyak. Kalau mutunya bagus, apa artinya mutunya bagus? Bahwa mudah untuk dicerna, mudah untuk serap, mudah untuk digunakan tubuh. Contohnya ya ada pada telur, pada ikan, pada daging dan pada susu itu cepat dicerna, gampang diabsorb, digunakan oleh tubuh. Nah, kemudian kalau tadi tujuannya memang untuk membentuk otot tentunya harus disertai dengan olahraga, terutama olahraga beban. Tentunya prinsipnya harus ada supaya nggak cedera ya, ada warming up, ada latihan intinya, kemudian ada cooling down-nya. Ya, itu 1,5 gram per kilogram berat badan atau sampai 2 ya, dicoba sampai kalau 1,5 ternyata sudah bisa menambah otot gitu ya, dengan olahraga beban tertentu tadi. Penting juga harus rutin ya. Cukup 1,5. Kalau memang ternyata belum, ditingkatkan jadi 2 karena kita kan ada juga yang memang kerangka kita besar jadi perlu konsultasi akan lebih baik ya. Terutama tadi jangan sampai kita ada masalah gangguan ginjal, ada masalah gangguan kolesterol. Terima kasih banyak, Prof, atas informasi dan diskusinya hari ini. Itulah tadi Sobat Sehat, diskusi bareng Prof Hardin. Banyak banget nih manfaat dan ilmu yang bisa kita peroleh, terutama terkait dengan menghitung kebutuhan protein untuk meningkatkan massa otot. Sobat Sehat semua, jangan lupa untuk tetap ikutin Lini Podcast dan berbagai video informasi menarik lainnya terkait dengan gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Sehat semua tidak ketinggalan video terbaru dari Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun Sobat Sehat berada. Stay safe and healthy. Dan sampai jumpa.